Menurut Matthias dan Jackson, pelatihan merupakan proses kemampuan untuk melakukan suatu pengetahuan dan keterampilan yang merupakan suatu proses pendidikan jangka sistematis dan terorganisir, di mana pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pengembangan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani berbagai tugas dan untuk lebih luas dalam upaya memperbaiki pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan proses mendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam jangka pendek dan jangka panjang agar mampu. Pelatihan dan pengembangan terletak pada jangka waktu yang pendek atau sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan karyawan. Maka, peningkatan kinerja dalam jangka waktu perilaku yang spesifik atau untuk pelatihan manajerial serta mempraktekkan teknik atau materi dan sedangkan untuk pengembangan organisasi menilai setiap aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dan beberapa pengukuran efektif pada pelatihan dikeluarkan nilai dengan manfaat yang berguna untuk melihat dengan baik atau tidak sumber daya manusia berkualitas dan promosi. Menurut Sunyoto, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia karyawan yang diprediksi dengan menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan memiliki beberapa tujuan dalam suatu bidang atau lebih, dan kinerja individu dan kerjasama antar tim. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja tiap divisi dalam organisasi. Secara umum, tujuan pelatihan dan pengembangan adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang siap digunakan. Menurut Sunarto dan Sahedi, dalam Suntoyo ada beberapa manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar karyawan untuk memenuhi standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi kecelakaan dalam kerja. Yang keenam itu membantu para karyawan untuk peningkatan dan pengembangan pribadi bagi organisasi. Selain manfaat bagi organisasi, ada juga manfaat bagi karyawan. Di antaranya seperti membantu para karyawan untuk membuat keputusan dengan sangat baik. Kemudian meningkatkan kemampuan karyawan untuk lebih berani menghadapi masalah. Kemudian munculnya dorongan, artinya para pekerja akan lebih meningkatkan kemampuan dalam kerjanya. Kemudian itu meningkatkan kepercayaan pada diri karyawan. Yang selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian setelah itu semakin besar tekad si pekerja ini untuk lebih mandiri, kemudian mengurangi ketakutan menghadapi berbagai masalah atau berbagai tugas-tugas yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Dukungan kepemimpinan dari atas sangat dibutuhkan supaya program-program dalam pelatihan dan pengembangan ini berhasil. Yang kedua itu ada komitmen dari para spesialis dan generalis. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Yang keempat itu ada kompleksitas organisasi. Dan yang kelima itu ada gaya belajar. Mengidentifikasi kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka meninjau kebutuhan organisasi dan perusahaan. Menurut Rifai dan segala terdapat 6 langkah sistematis untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau TNA. Yang pertama, mengumpulkan data untuk menentukan lingkup kerja atau TNA. Yang kedua, menyusun uraian tugas menjadi sasaran pekerjaan atau kegiatan dari sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengukur instrumen untuk mengukur kemampuan kerja. Yang keempat, melaksanakan pengukuran peringkat kemampuan kerja. Yang kelima, mengolah data hasil pengukuran dan menafsirkan data hasil pengolahan. Yang keenam, menetapkan peringkat kebutuhan pelatihan. Menurut Matthias dan Jackson, terdapat 3
sumber penting yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis DNA. Yang pertama, analisis organisasional. Analisis kebutuhan pelatihan dapat didiagnosa dengan melihat kebutuhan organisasi sekarang dan masa depan. Dalam analisis organisasi, kekuatan internal dan eksternal akan mempengaruhi pelatihan. Yang kedua, analisis pekerjaan. Cara kedua untuk menganalisis kebutuhan pelatihan adalah meninjau ulang pekerjaan yang terlihat dan tugas dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Cara ini dilakukan dengan membandingkan persyaratan karyawan dengan kemampuan mereka sehingga kebutuhan pelatihan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, analisis individual. Cara ketiga untuk mendiagnosis kebutuhan pelatihan difokuskan kepada individu karyawan. Bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Menurut Hasbuan, terdapat dua jenis pelatihan yang pengembangan antara lain. Pelatihan dan pengembangan secara formal, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara resmi oleh organisasi atau perusahaan untuk para karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan secara informal, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang telah dilakukan. Adanya penilaian kebutuhan akan membantu untuk mengetahui masalah dan tanggapan di masa depan harus dihadapi oleh organisasi maupun perusahaan dengan pelaksanaan pelatihan pengembangan terhadap karyawan. Dalam analisis yang telah dilakukan di KBIH Darul Ulum, bahwasanya fungsi manajemen dia menggunakan 5 fungsi. Yang pertama yaitu planning, di mana planning ini dibagi 2. Yang pertama yaitu tentang penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan di sini yaitu KBIH Darul Ulum dalam bimbingan manasik haji dan umroh, yaitu untuk memfasilitasi dan mengajarkan pelatihan kepada calon jemaah haji yang bertujuan untuk mendidik para calon jemaah haji agar bisa dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Lalu dengan tujuan seperti ini, di dalam planning pun ada program. Nah, dalam program ini yaitu perencanaan harus menetapkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan. Setelah adanya program, barulah dibuat jadwal. Nah, setelah adanya penjadwalan, ada perencanaan, tujuan, program, dan ini barulah terlaksana adanya planning. Setelah ada planning, yaitu tentang organisasi. Nah, organisasi ini ya bertujuan yaitu untuk memberikan nilai positif bagi anggota pelatih bimbingan manasik haji maupun kepada peserta pelatihan dan memberi kontribusi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji, sehingga baik anggota pelatih dan pesertanya bisa mengerti dan bahkan bisa mempraktikkan ilmu manasik haji dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam organisasi pun setelah dibentuk keorganisasian yaitu ada lagi penentuan kegiatan-kegiatan. Nah, dalam pembentukan kegiatan-kegiatan ini seseorang direktur ataupun manajer dalam KBIH Darul Ulum ini tidak sendirian, tapi membutuhkan aktuating, yaitu beberapa orang-orang dalam organisasi, yaitu untuk memberikan suatu ilmu ataupun bimbingan tidak oleh satu orang, tapi dengan beberapa orang agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah diberikan oleh KBIH ini tercapai. Lalu dengan adanya aktuating ataupun manajer tidak bekerja sendiri, itu diberikan lagi dan tidak semena-mena, karena diawasi dulu lagi, yaitu dengan controlling. Nah, di controlling di sini KBIH Darul Ulum pun tidak sebatas dikontrol oleh manajer KBIH Darul Ulum, tapi dikontrol juga oleh pihak Kementerian Agama di Bogor. Nah, gitu. Lalu setelah adanya planning, organizing, actuating, controlling, nah yang di akhir itu evaluasi.